Apakah tanaman stroberi Anda terlihat lesu, coklat, dan menyedihkan setelah musim dingin yang panjang berlalu? Anda mungkin tergoda untuk berpikir mereka sudah mati dan harus dicabut. Tapi tunggu dulu, jangan ambil sekop Anda dulu. Sebenarnya mereka hanya sedang tertidur lelap, bermimpi tentang hari-hari cerah dan panen yang melimpah. Dan dalam video ini, saya akan membocorkan rahasia para tukang kebun profesional untuk membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Ini bukan sekadar menyiram air, ini adalah ritual kebangkitan yang akan mengubah petak stroberi Anda, yang tampak mati menjadi pabrik buah yang akan membuat semua tetangga Anda bertanya-tanya, apa rahasianya? Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita akan memulai musim panen stroberi terbaik Anda, sekarang juga. Sebelum kita terjun langsung ke tanah, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Stroberi, seperti banyak tanaman lainnya, memasuki periode dormansi selama musim dingin. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang cerdas. Mereka menghentikan pertumbuhan di atas tanah dan menyimpan semua energi mereka di bagian mahkota dan akar, menunggu sinyal dari alam bahwa bahaya embun beku telah berlalu dan saatnya untuk bangkit kembali. Proses membangunkan ini sangat krusial. Jika Anda melakukannya terlalu cepat, tunas baru yang lembut bisa rusak oleh embun beku yang datang terlambat. Jika Anda terlalu lambat, Anda bisa kehilangan momentum pertumbuhan awal yang penting. Langkah-langkah yang akan kita bahas ini dirancang untuk memberikan sinyal yang tepat pada waktu yang tepat, memastikan tanaman Anda bangun dengan segar, kuat, dan siap untuk menghasilkan buah berkualitas terbaik sepanjang musim. Ini adalah fondasi dari seluruh panen Anda. Langkah pertama yang paling memuaskan adalah pembersihan besar-besaran. Anggap saja ini seperti bersih-bersih rumah di musim semi, tapi untuk tanaman stroberi Anda. Selama musim dingin, Anda mungkin telah menumpuk mulsa tebal seperti jerami atau daun kering untuk melindungi tanaman dari suhu beku. Sekarang, saatnya untuk menyingkirkan selimut musim dingin itu dengan hati-hati. Gunakan garu tangan atau jari-jari Anda untuk menyibak semua mulsa tua, daun-daun yang telah mati dan membusuk, serta gulma apapun yang mungkin mulai tumbuh. Mengapa ini sangat penting? Pertama, ini memungkinkan sinar matahari pagi yang hangat untuk mencapai mahkota tanaman dan tanah di sekitarnya, yang merupakan sinyal bangun alami bagi stroberi. Kedua, dan ini yang paling krusial, pembersihan ini meningkatkan sirkulasi udara di sekitar pangkal tanaman. Tumpukan daun basah yang membusuk adalah surga bagi jamur dan penyakit, serta tempat persembunyian yang nyaman bagi siput dan hama lainnya. Dengan membersihkannya, Anda secara drastis mengurangi risiko infeksi penyakit seperti busuk abu-abu atau bercak daun sejak dini. Pastikan Anda membersihkan area ini secara menyeluruh, karena kebersihan di awal musim adalah pertahanan terbaik Anda. Setelah area tanam bersih, saatnya untuk melakukan pemangkasan cerdas. Ambil gunting pangkas atau gunting kebun Anda yang bersih dan tajam. Periksa setiap tanaman stroberi satu persatu. Fokus Anda adalah pada daun-daun yang sudah mati, kering, berwarna coklat, atau menunjukkan tanda-tanda penyakit dari musim sebelumnya. Potong daun-daun ini tepat di pangkal tangkainya, sedekat mungkin dengan mahkota tanaman tanpa melukainya. Penting untuk diingat, jangan memotong semua daun. Sisakan daun-daun hijau yang sehat, bahkan jika jumlahnya hanya 2 atau 3 helai. Daun-daun inilah yang akan segera memulai proses fotosintesis untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan baru. Ada mitos yang mengatakan bahwa memotong semua daun akan merangsang pertumbuhan yang lebih kuat. Ini keliru. Melakukannya justru akan membuat tanaman stres dan harus bekerja ekstra keras dari nol. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghilangkan sumber penyakit potensial dan mengarahkan energi tanaman ke produksi daun dan bunga baru yang sehat, bukan untuk memulai ulang dari awal. Anggap ini seperti memotong ujung rambut yang bercabang, bukan mencukur habis. Tujuannya adalah kesehatan dan efisiensi energi tanaman. Sekarang tanah di sekitar tanaman Anda sudah terlihat, saatnya untuk sedikit melonggarkannya. Seiring waktu, terutama setelah hujan dan salju musim dingin, tanah bisa menjadi padat dan mengeras. Tanah yang padat menyulitkan akar baru untuk tumbuh dan menyebar, serta menghambat penetrasi air dan nutrisi. Namun Anda harus melakukan ini dengan sangat hati-hati. Akar stroberi cenderung dangkal dan mudah rusak. Jadi, lupakan cangkul besar. Gunakan garu tangan kecil atau bahkan hanya jari-jari Anda.
Gemburkan tanah secara perlahan di sekitar pangkal setiap tanaman, cukup sedalam beberapa sentimeter saja. Tujuannya bukan untuk membalik tanah, melainkan hanya untuk memecah kerak di permukaan. Proses ini akan menciptakan kantong-kantong udara kecil di dalam tanah, yang sangat penting untuk kesehatan akar. Akar juga butuh bernapas. Selain itu, tanah yang gembur akan menyerap air seperti spons, memastikan setiap tetes air siraman Anda sampai ke akar, bukan hanya mengalir di permukaan. Ini adalah langkah sederhana yang sering diabaikan, namun memberikan dampak besar pada kemampuan tanaman untuk menyerap semua kebaikan yang akan Anda berikan selanjutnya. Setelah dibersihkan, dipangkas, dan tanahnya dilonggarkan, tanaman stroberi Anda sekarang lapar. Mereka telah menggunakan cadangan energi mereka untuk bertahan hidup di musim dingin, dan sekarang membutuhkan sarapan bergizi untuk memulai pertumbuhan musim semi. Inilah saatnya untuk pemupukan pertama. Apa yang harus diberikan? Di awal musim, tanaman membutuhkan pupuk yang seimbang. Cari pupuk dengan rasio NPK yang seimbang, seperti 10-10-10 atau 12-12-12. Nitrogen En akan mendorong pertumbuhan daun hijau yang subur, yang penting untuk fotosintesis. Fosfor P akan mendukung perkembangan akar yang kuat, dan kalium K penting untuk kesehatan tanaman secara keseluruhan dan nantinya untuk produksi buah. Bagaimana cara memberikannya? Jika Anda menggunakan pupuk granular, taburkan secara merata di sekitar tanaman, bukan langsung di atas mahkotanya karena bisa membakarnya. Ikuti dosis yang dianjurkan pada kemasan, biasanya sekitar 1 sendok makan per tanaman. Setelah ditaburkan, siram tanah dengan baik agar pupuk mulai larut dan meresap ke zona akar. Hindari godaan untuk memberi pupuk berlebihan. Terlalu banyak nitrogen akan menghasilkan tanaman dengan banyak daun rimbun, tetapi sedikit buah. Air adalah kehidupan, terutama bagi tanaman yang baru bangun dari tidurnya. Namun, cara Anda menyiram di awal musim semi sedikit berbeda. Tanah mungkin masih cukup lembab dari sisa salju atau hujan musim dingin. Jadi, sebelum menyiram, selalu periksa kelembaban tanah terlebih dahulu. Masukkan jari Anda sekitar 2 hingga 3 cm ke dalam tanah di dekat tanaman. Jika terasa kering, saatnya menyiram. Jika masih terasa lembab, tunggulah 1 atau 2 hari lagi. Ketika Anda menyiram, lakukan dengan benar. Siram secara mendalam dan perlahan, biarkan air meresap ke dalam tanah, bukan hanya membasahi permukaannya. Tujuannya adalah untuk mendorong akar tumbuh ke bawah mencari air yang akan membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan di kemudian hari. Usahakan untuk menyiram tanah di sekitar tanaman dan hindari membasahi daun dan mahkota tanaman secara berlebihan. Daun yang basah dalam waktu lama, terutama di cuaca sejuk musim semi, dapat mengundang penyakit jamur. Waktu terbaik untuk menyiram adalah di pagi hari. Ini memberikan waktu bagi daun yang mungkin basah untuk mengering sebelum malam tiba, mengurangi risiko masalah jamur. Setelah Anda membersihkan, memupuk, dan menyiram, saatnya untuk memberikan lapisan pelindung baru. Mulsa musim semi. Jangan meremehkan langkah ini. Memberikan lapisan mulsa setebal 2 hingga 5 cm di sekitar tanaman stroberi Anda memberikan banyak sekali manfaat. Pilihlah bahan mulsa yang bersih dan organik, seperti jerami gandum, bukan jerami biasa yang penuh biji gulma, serutan kayu pinus, atau cacahan daun kering. Pertama, mulsa akan membantu menjaga kelembaban tanah, mengurangi penguapan, sehingga Anda tidak perlu terlalu sering menyiram. Kedua, ini adalah cara paling efektif untuk menekan pertumbuhan gulma. Gulma bersaing dengan stroberi Anda untuk mendapatkan air, nutrisi, dan sinar matahari. Jadi dengan menghambatnya, Anda memberikan keuntungan besar bagi tanaman Anda. Ketiga, dan ini sangat penting saat buah mulai terbentuk, mulsa menciptakan penghalang bersih antara buah dan tanah. Ini menjaga buah stroberi Anda tetap bersih, bebas dari kotoran, dan secara signifikan mengurangi kemungkinan busuk akibat kontak dengan tanah yang lembab. Pastikan untuk tidak menumpuk mulsa terlalu tebal tepat di atas mahkota tanaman, karena ini bisa menyebabkan pembusukan. Saat tanaman stroberi Anda mulai tumbuh dengan semangat baru, sayangnya para musuh juga ikut terbangun. Hama dan penyakit bisa dengan cepat merusak semua kerja keras Anda. Jadi, waspada adalah kuncinya. Lakukan inspeksi rutin setidaknya sekali atau 2 kali seminggu. Periksa bagian bawah daun untuk mencari kutu daun, afid,
yang merupakan serangga kecil berwarna hijau atau hitam yang menyedot getah tanaman. Perhatikan juga lubang-lubang pada daun atau buah yang bisa menjadi tanda keberadaan siput atau ulat. Untuk penyakit, waspadai lapisan putih seperti tepung pada daun yang merupakan gejala embun tepung atau bercak-bercak abu-abu berbulu pada buah yang merupakan busuk abu-abu. Apa yang harus dilakukan? Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pastikan sirkulasi udara baik dengan tidak menanam terlalu rapat. Buang bagian tanaman yang terinfeksi segera. Untuk pengendalian hama secara organik, Anda bisa menyemprotkan larutan sabun insektisida untuk kutu daun atau memasang perangkap bir untuk siput. Dengan melakukan deteksi dini, Anda bisa mengatasi masalah sebelum menyebar dan menjadi tidak terkendali, menjaga tanaman Anda tetap sehat dan produktif. Seiring pertumbuhannya, tanaman stroberi yang sehat akan mulai mengirimkan sulur atau stolon. Ini adalah batang panjang yang merambat di permukaan tanah dan di ujungnya akan tumbuh tanaman baru. Disinilah Anda harus membuat keputusan strategis. Jika tujuan utama Anda tahun ini adalah panen buah yang maksimal dari tanaman yang ada, maka Anda harus memotong sulur-sulur ini segera setelah muncul. Mengapa? Karena memproduksi sulur dan tanaman baru membutuhkan banyak energi. Dengan memotongnya, Anda mengarahkan semua energi tanaman induk untuk fokus pada pengembangan akar yang lebih kuat, daun yang lebih sehat, dan yang terpenting, bunga dan buah yang lebih besar dan lebih banyak. Namun, jika Anda ingin memperbanyak jumlah tanaman stroberi Anda untuk musim depan atau untuk mengisi area yang kosong, Anda bisa membiarkan beberapa sulur terkuat untuk tumbuh. Biarkan tanaman anakan di ujung sulur menancapkan akarnya ke tanah. Setelah akarnya kokoh, Anda bisa memotong sulur yang menghubungkannya dengan tanaman induk. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan tanaman baru secara gratis. Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan biarkan semua sulur tumbuh liar, karena itu akan mengorbankan panen buah Anda saat ini. Anda bisa melakukan semua perawatan dengan sempurna, tetapi tanpa penyerbukan, Anda tidak akan mendapatkan buah stroberi satupun. Setiap bunga stroberi perlu diserbuki agar bisa berkembang menjadi buah. Siapa pekerja utamanya? Tentu saja lebah dan serangga penyerbuk lainnya. Jadi, salah satu tugas penting Anda adalah membuat kebun Anda ramah bagi para polinator ini. Bagaimana caranya? Cara termudah adalah dengan menanam bunga-bunga yang disukai lebah di dekat petak stroberi Anda. Bunga seperti lavender, borage, calendula, atau marigold tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga akan menarik lebah ke area tersebut, yang kemudian juga akan mengunjungi bunga stroberi Anda. Hindari penggunaan pestisida kimia yang berbahaya, terutama saat tanaman sedang berbunga, karena ini bisa membunuh serangga-serangga yang menguntungkan. Jika Anda berkebun di balkon atau area di mana serangga penyerbuk jarang terlihat, Anda bahkan bisa membantu proses penyerbukan secara manual. Cukup ambil kuas cat kecil yang lembut dan usapkan dengan lembut dari satu bunga ke bunga lainnya, memindahkan serbuk sari. Ini memastikan setiap bunga memiliki kesempatan untuk menjadi buah yang lezat. Membangunkan stroberi bukanlah pekerjaan satu kali, melainkan awal dari sebuah rutinitas perawatan. Untuk memastikan kesuksesan sepanjang musim, buatlah jadwal perawatan mingguan yang sederhana. Pertama, jadwalkan waktu untuk memeriksa kelembaban tanah setiap 2 atau 3 hari dan siram secara mendalam jika diperlukan, terutama saat cuaca mulai menghangat dan tanaman aktif tumbuh. Kedua, luangkan waktu setiap akhir pekan untuk melakukan inspeksi hama dan penyakit. Periksa daun, batang, dan bunga secara teliti. Deteksi dini adalah segalanya. Ketiga, cabut gulma apapun yang muncul segera. Jangan biarkan mereka tumbuh besar dan bersaing dengan stroberi Anda. Keempat, saat tanaman mulai berbunga, Anda bisa memberikan pupuk cair yang kaya akan kalium setiap 2 minggu sekali untuk mendukung perkembangan buah. Kelima, terus pantau pertumbuhan sulur dan potong sesuai dengan tujuan Anda. Memaksimalkan buah atau memperbanyak tanaman. Dengan rutinitas yang konsisten ini, Anda tidak akan kewalahan dan dapat memastikan tanaman stroberi Anda mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk memberikan panen yang manis dan memuaskan. Jadi, itulah dia serangkaian langkah lengkap yang mengubah petak stroberi Anda dari tidur musim dingin menjadi pabrik buah yang produktif. Kita telah membahas segalanya, mulai dari pembersihan dan pemangkasan yang esensial, memberi nutrisi pertama yang krusial, hingga menjaga mereka dari musuh dan bahkan memperbanyak pasukan Anda.
Ingat, usaha yang Anda lakukan di awal musim semi ini adalah investasi terpenting untuk panen yang akan Anda nikmati nanti. Setiap daun kering yang Anda buang, setiap sendok pupuk yang Anda berikan, adalah langkah menuju keranjang penuh buah stroberi merah yang manis dan berair. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari awal yang baik. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan Anda kepercayaan diri untuk merawat kebun stroberi Anda. Kami ingin sekali mendengar dari Anda. Langkah mana yang menurut Anda paling penting atau yang paling sering Anda lupakan saat merawat stroberi di awal musim semi? Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berkebun lainnya dari kami. Selamat berkebun!